Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Farisa Mulia, Nisa Sri Rahayu, Danu Wiganda, dan Anzila Dina Rahma. Kami akan menjelaskan tentang cara penggunaan obat diabetes mellitus oral dan cara penyimpanan obat. Yang pertama yaitu kami akan menjelaskan mengenai cara penggunaan obat diabetes secara oral. Diabetes merupakan kondisi di mana tubuh mengalami peningkatan kadar gula darah atau yang sering disebut dengan penyakit kencing manis. Diabetes sendiri dibagi menjadi 3, yaitu diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, dan diabetes gestasional. Gejala diabetes sendiri yaitu sering buang air kecil, berat badan turun tanpa sebab, sering mudah haus, dan mudah lapar. Contoh obat anti-diabetes mellitus oral yang pertama yaitu Glimepiride, dapat memicu produksi insulin dan dikonsumsi 1 kali sehari sebelum makan. Efek samping yang ditimbulkan adalah hipoglikemia dan kenaikan berat badan. Yang kedua adalah glibenclamide, yang dapat memicu produksi insulin dan dikonsumsi 1-2 kali sehari. Dan efek samping yang ditimbulkan adalah hipoglikemia dan kenaikan berat badan. Setelah itu, ada obat metformin yang berfungsi dapat meningkatkan insulin dengan aturan pakai 2-3 kali sehari bersama atau sesudah makan. Efek samping yang ditimbulkan pada saat mengkonsumsi obat metformin yaitu seperti mual, muntah, nyeri perut, diare yang bersifat sementara, dan penurunan penyerapan vitamin B12. Di sini kami akan menjelaskan tentang cara penyimpanan obat. Apakah selama ini kita telah menyimpan obat dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk? Apa yang dimaksud dengan penyimpanan obat? Penyimpanan obat adalah suatu kegiatan pengamanan dengan cara menempatkan obat-obatan yang diterima pada tempat yang dinilai aman. Kenapa harus dilakukan? Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kerusakan obat selama penyimpanan agar obat memberikan efek yang sesuai dengan tujuan pengobatan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam hal penyimpanan obat yaitu persyaratan ruang penyimpanan obat, pengaturan penyimpanan obat, kondisi penyimpanan obat, dan tata cara penyimpanan obat. Cara penyimpanan obat dibagi menjadi 2, secara umum dan khusus. Pertama akan disampaikan mengenai cara penyimpanan obat secara umum. Yang pertama yaitu tidak melepaskan etiket pada wadah obat, karena dalam etiket obat tercantum nama, cara penggunaan, dan informasi penting lainnya. Yang kedua yaitu perhatikan dan ikuti aturan penyimpanan pada kemasan obat. Yang ketiga yaitu jauhkan penyimpanan obat dari jangkauan anak-anak. Hal ini perlu dilakukan agar anak tidak mengkonsumsi sembarang obat yang dapat membahayakan kondisi anak. Yang keempat adalah simpan obat dalam kemasan asli. Yang kelima adalah tidak menyimpan obat di dalam mobil dalam jangka waktu yang lama, karena suhu di dalam mobil tidak stabil sehingga dapat merusak obat. Dan yang keenam adalah perhatikan tanda-tanda kerusakan obat seperti perubahan warna, tekstur, dan bau. Obat yang rusak harus dibuang walaupun belum kadaluarsa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, ada cara penyimpanan obat secara khusus. Yang pertama, ada sediaan tablet dan kapsul. Tidak disimpan di tempat yang panas dan lembab. Hal ini dilakukan agar obat tidak cepat rusak. Yang kedua, ada sirup dan suspensi. Tidak disimpan dalam lemari pendingin. Usahakan sediaan disimpan dalam suhu ruangan saja. Yang ketiga, ada obat spray. Tidak disimpan pada suhu tinggi karena dapat menimbulkan ledakan. Yang keempat, ada sediaan ovula dikhususkan untuk organ intim wanita dan suppositoria untuk anus. Disimpan dalam lemari pendingin, tetapi bukan dalam freezer. Hal ini dilakukan agar obat tidak meleleh pada suhu ruangan.
Yang terakhir, ada sediaan insulin yang belum digunakan disimpan di lemari pendingin. Kemudian, setelah digunakan, maka insulin disimpan dalam suhu ruangan. Itulah cara penyimpanan obat yang baik dan benar. Apabila ada kritik dan saran untuk video yang kami presentasikan, bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.